kita berdoa supaya tidak ada membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dua-duanya adalah kesalahan. Jadi posisi apapun memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah, tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Kalau dia pemuka agama dengan title misalnya STH atau apapun namanya, atau sarjana agama, tapi berlaku seperti pembela dan sudah berani menjustifikasi bahwa almarhum katanya memperkosa, berarti dia kesurupan roh. Ada roh yang masuk ke dia dan roh itu berbicara, pelakunya adalah almarhum gitu. Jadi oleh karena itu kita doakan dia supaya dia tidak terus-menerus kesurupan roh. Halo teman-teman, kali ini kita dengarkan tanggapan tegas kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua terhadap pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong terkait meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Ini dia. Soal pemuka agama begini, pemuka agama itu belum tentu orangnya benar. Karena bisa saja dia misalnya selama ini dapat perpuluhan, kita kan tidak tahu, kita menduga ya, bisa saja karena jangan-jangan. Nah ketika kehilangan jemaat bisa juga mengalami kerugian material dan imaterial. Tetapi kalau pemuka agama bertindak layaknya penasihat hukum, maka menurut saya tanggalkan jubah keagamaanmu, turunlah menjadi pengacara. Untuk bisa menjadi penasihat hukum, maka pertama sarjana hukum, kedua ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, habis itu ujian, habis itu disumpah, punya berita acara sumpah, punya kartu anggota organisasi, maka jadilah pembela Ferdy Sambo. Tetapi kalau dia pemuka agama dengan title misalnya STH atau apapun namanya, atau sarjana agama, tapi berlaku seperti pembela dan sudah berani menjustifikasi bahwa almarhum katanya memperkosa, berarti dia kesurupan roh. Ada roh yang masuk ke dia dan roh itu berbicara, pelakunya adalah almarhum gitu. Jadi oleh karena itu kita doakan dia supaya dia tidak terus-menerus kesurupan roh. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan tanggapan tegas pengacara Kamarudin Simajuntak terhadap pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong terkait meninggalnya Brigadir Jo. Baru-baru ini teman-teman, video Pendeta Gilbert Lumoindong begitu viral di medsos, baik di YouTube, di Facebook. Kenapa seorang Jenderal Bintang 2 kok bertindak ceroboh sekali? Lalu ada isu-isu karena perselingkuhannya terbongkar dan lain-lain. Which is makin kesini, makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara. Dan makin kesini, makin terlihat bahwa di dalamnya betul seperti yang berkali-kali diucapkannya itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, saudara. Jadi kelihatannya FS mau menutupi cerita ini dan tidak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah di tengah diberitahu oleh istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, lalu kemudian baru diberitakan setelah tiba di Jakarta, dan orang yang berkata bahwa oh ini nggak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani
bicara tentang perkosaan, jangan pernah berkata nggak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google, anak perkosa ibu kandung saja ada, bapak perkosa anak kandung saja ada. Jadi nggak ada istilah nggak mungkin, saudara. Karena saya sudah coba diskusi sama psikiater, dan psikiater bilang kita nggak pernah tahu 2 jam sebelum peristiwa itu apakah dia meminum obat tertentu ataukah dia menyaksikan tayangan-tayangan cabul tertentu yang bisa merusak otaknya dan mulai mendatangkan gairah yang luar biasa. Jadi akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu. Lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren 3 atau di Saguling. Dan ketika itu diceritakan, lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Karena ada 2 versi, yang satu berkata bahwa Baradae yang diperintahkan untuk menembak, tetapi maksudnya bukan membunuh, tetapi hanya menyadarkan supaya dia mau mengakui perbuatannya, karena tadinya mau menolak untuk mengakui perbuatannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Ada upaya untuk memanggil ambulans untuk berharap tidak fatal kejadiannya, tapi rupanya meninggal. Dan karena nggak mau cerita ini menjadi diketahui oleh publik, dan ini sangat memalukan, yaitu cerita tentang perkosaan atau kekerasan seksual, sehingga ditutupi dengan berbagai cerita yang ini adalah salah, dan kemudian sudah diakui, dan dalam rekonstruksi semuanya sudah dijelaskan menurut aturan-aturan yang ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini situasi yang serba sulit, dan kita berdoa supaya fakta-fakta persidangannya akan jelas, kebenaran harus benar, dan kesalahan harus salah, saudara. Karena makin kesini makin terlihat jelas kenapa ada tindakan-tindakan seperti ini. Dan kita berdoa yang pertama, supaya tidak ada, karena di dalam Alkitab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dua-duanya adalah kesalahan. Jadi posisi apapun memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat, saudara. Perkosaan bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah. Tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh? Ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Mana yang lebih parah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih parah, tetapi biarlah pengadilan tidak ditekan oleh pers, karena opini-opini yang dibangun sudah terlalu parah, saudara. Dan sekarang makin kesini makin terlihat posisinya, dan makin terlihat mana yang lebih masuk akal, mana yang terlihat semakin jelas keadaannya. Jadi yang pertama buat saya pasti adalah turut belasungkawa buat keluarga Huta Barat yang kehilangan anak yang dibanggakannya. Lalu yang kedua, biarlah benar tetap benar, salah tetap salah. Walaupun berat buat FS karena sekarang menerima tuduhan pasal 340 yang ujungnya adalah hukuman mati, tapi kalau memang beliau bersalah dan wajar untuk menerima hukuman, biarlah kebenaran yang terjadi. Dan meskipun berat buat keluarga Huta Barat bahwa anaknya yang dibanggakannya meninggal, tetapi kalau memang ternyata perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukannya, maka keluarga juga harus besar hati menerima kejadian ini. Baik teman-teman, ada banyak sekali tanggapan yang dilontarkan kepada Pendeta Gilbert Wimoindong, bahkan cukup banyak yang negatif ya. Bahkan kita
agak kaget dengan pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong, dan pernyataannya membela Verdi Sambo yang kita tahu adalah pelaku pembunuhan almarhum Brigadir Joshua, dan itu sudah diakuinya teman-teman. Bapak Ibu, teman-temanku semua, kalau kita tonton video dari Pendeta Gilbert Lumoindong, di sana saya lihat Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong percaya bahwa Putri Chandrawati mengalami pelecehan oleh Brigadir Jo di Magelang. Nah, bahkan apa yang dilontarkan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, isu yang beredar selama ini bahwa terjadi pelecehan terhadap PC yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua, berarti Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dengan pernyataannya justru mempercayai apa yang dilakukan itu benar terjadi. Dan teman-teman, kalau kita lihat lagi seperti pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumoindong bahwa apa yang dilakukan oleh FS ya, menghabisi dengan cara menembak, sebenarnya bukan tujuan membunuh, tapi supaya ada semacam pengakuan dari almarhum Brigadir Joshua bahwa apa yang dituduhkan itu benar-benar dilakukan. Tujuannya hanya semacam memop ya. Nah, artinya saya lihat di sini teman-teman bahwa FS terpaksa menghabisi Brigadir Jo karena menjaga harga diri keluarga. Aduh, harga diri lagi ya. Tapi kita mau lihat apa yang sebenarnya terjadi melalui pengadilan nanti ya teman-teman. Doa kita ini supaya Tuhan buka jalan kebenaran, di atas kebenaran terungkap, pelakunya dapat diadili dan ditangkap. Teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa apa yang dilontarkan oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simajuntak, mengingatkan bahwa hamba Tuhan itu bukanlah tim kuasa hukum ya atau pembela bagi FS gitu loh, tapi seorang hamba Tuhan ya melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Itu yang saya perhatikan dengan pernyataan dari Bapak Kamarudin Simajuntak ini ya. Nah teman-teman, apa sih tugas hamba Tuhan atau seorang gembala? Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang kelima, di sana dikasih tahu tugasnya apa? Memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, menegur orang yang salah dan menasihati yang salah, serta memberikan pengajaran yang sehat. Nah, artinya kita lihat di sini teman-teman, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik bagi banyak orang ya kan, baik atau tidak baik waktunya. Tugas pokoknya menyampaikan firman Allah, bukan jadi pembela bagi yang salah teman-teman. Nah, pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumoindong ini kalau kita dengarkan bernada membela FS dan apa yang dituduhkan kepada almarhum Brigadir Joshua, yaitu asusila yang dilakukan kepada PC, seolah-olah itu betul-betul terjadi. Itu dipercayai oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita tahu bahwa hamba Tuhan Pendeta Gilbert Lumoindong ini adalah public figure, dan ketika mengucapkan sesuatu itu akan berpengaruh bagi umat yang mendengarkan. Jadi perkataan itu ya harus dipikirkanlah baik-baik sebelum diucapkan. Jadi kalau hamba Tuhan itu yang saya perhatikan tidak menjadi hakim ya teman-teman, tapi menjadi pengayom, penasehat. Bagi yang salah ya ditegur kalau dia salah, seperti tugas tadi yang diucapkan dalam firman Tuhan, ya menegur yang salah, menyatakan yang benar. Jadi yang benar yang dibela. Dan yang mudah-mudahan dengan pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong itu bukan maksud untuk meringankan hukuman yang diberikan kepada FS dan juga
yang lain termasuk istrinya Putri Chandrawati ya. Jadi semua kesannya itu ada pelecehan yang dituduhkan kepada PJ, tujuannya untuk meringankan. Jangan itu motivasinya, tapi kebenaran adalah di atas kebenaran yang mau diberitakan, dan kebenaran itu yang dilaksanakan. Dan orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang jahat, ya semestinya mendapat hukuman sesuai apa yang dilakukan. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ulasan dan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dadah.